Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab tahun 1261 sampai tahun 1270. Kerangka Panglima Perang itu sangat kuat. Dia bisa membunuh Lingxian dengan baju zirah relik tertinggi. Ini pasti harta karun. Sayang sekali, aku tidak punya cukup kristal darah. Di makam Raja Luna, Luli terbang dengan manik jahat. Ia masih bersemangat. Gelombang melihat tubuh Ling Feidu, Luli berseru. Ling Feidu menduduki peringkat lebih dari 300.000 pada daftar dan dia telah membunuhnya. Apakah itu berarti dia bisa berada di antara 300.000 teratas dalam daftar tersebut? Dengan 4 kristal darah, Ling Feidu terbunuh dan diperoleh baju zirah relik tertinggi dan senjata relik dengan peringkat yang tidak diketahui. Pasti ada banyak harta dan sumber ilahi di cincin interspasial. Luli merasa ada gunanya membunuh murid utama Kabinet Awan. Hancurkan tubuhnya. Luli memerintahkan pendeta Tao Tuli dan memindahkan jenazah pendeta Tao Tuli dan Ling Feidu ke aula luar. Luli teringat apa yang dikatakan Ling Feidu untuk menghancurkan manik memori. Perlahan-lahan, Luli mulai tenang. Ling Feidu tidak akan berbohong. Kabinet Awan pasti sudah tahu bagaimana Luli membunuh Ling Feidu. Aku harus membunuh semua orang dari Kabinet Awan secepat mungkin, melewati level ini, dan lari. Tak lama kemudian, Luli mengambil keputusan. Ia harus membunuh semua murid Kabinet Awan agar informasinya lebih aman. Ketika dia meninggalkan makam Raja Luna, tubuh abadi, manik jahat, dan kerangka Panglima Perang tidak boleh terlihat. Kalau tidak, Kabinet Awan akan mengincarnya. Aku ingin tahu apakah aku bisa bergabung dengan Paviliun Gerimis Berkabut. Bisakah mereka melindungiku dari Kabinet Awan? Luli terusik oleh pikiran bahwa begitu dirinya terbongkar, Kabinet Awan akan memburunya di seluruh dunia. Kabinet Awan terlalu kuat. Kemungkinan dia terbongkar terlalu besar. Suara mendesing. Gelombang, Luli memutuskan untuk tidak terlalu khawatir untuk saat ini. Ia akan pergi dan membunuh semua murid Kabinet Awan terlebih dahulu. Selangkah demi selangkah. Pada titik ini, tidak ada gunanya terlalu berhati-hati. Peri darah, targetkan semua murid Kabinet Awan di sekitar dan bunuh mereka satu persatu. Luli memerintahkan peri darah. Tubuh abadi itu pun keluar. Peri darah telah berevolusi setelah menyerap energi dari kristal jiwa es. Kemampuannya untuk menembus formasi penghambatan pun meningkat pesat. Dia menggunakan tentakelnya untuk memeriksa dan berkata kepada Luli, ada 8 murid Kabinet Awan di dekat sini. Membunuh. Luli memberi perintah. Pendeta Tao Tuli telah menghancurkan tubuh Ling Feidu. Luli mengirim pendeta Tao Tuli untuk mengolah tubuh Ling Feidu. Luli tidak berani menunjukkan wajahnya sekarang. Manik jahat dan tubuh abadi yang menjadi incaran bukanlah hal yang penting. Lagi pula, hanya sedikit orang yang tahu tentang itu. Jika dia dikunci, dia pasti tidak akan bertahan lebih dari setengah bulan. Oleh karena itu, dia tidak berani memperlihatkan dirinya dan membiarkan tubuh abadi dan Taois Tuli melakukan pekerjaannya. Baik tubuh abadi maupun Taois Tuli sama-sama kuat. Taois Tuli telah mengonsumsi 3 potong kayu serpihan merah dan bisa jadi sekuat prajurit prefektur. Dia pasti lebih kuat daripada murid-murid Kabinet Awan pada umumnya. Dengan tubuh abadi, Taois Tuli, dan Taois Tuli, murid-murid Kabinet Awan yang tersisa seharusnya dapat disingkirkan dengan mudah. Seperti yang diharapkan, tubuh abadi dan Taois Tuli terbang dan menyerang bersama. Tubuh abadi menangkis seorang murid Kabinet Awan sementara Taois Tuli menyelinap dari belakang. Tubuh abadi bekerja sama dan membunuh murid itu dalam sekejap. Melanjutkan, Luli menerbangkan manik jahat untuk menyingkirkan mayat-mayat, baju zirah relik, dan cincin interspasial. Pada saat yang sama, ia mulai melarutkan cincin interspasial dan memeriksa isinya dengan saksama. Dia ingin melihat apakah ada jejak spiritual para prajurit yang kuat di dalam harta karun itu agar tidak terlacak. Tubuh abadi dan Taois Tuli bekerja sama dengan baik. Tubuh abadi itu cukup kuat untuk menahan serangan frontal apapun. Para murid Kabinet Awan telah terpisah. Mereka mengembara di dunia yang samar, dipenuhi ketakutan. Tentu saja, reaksi dan kemampuan mereka akan melemah ketika mereka disergap. Tidak mengherankan bahwa mereka dibunuh oleh tubuh abadi dan Taois Tuli. Terlebih lagi, para pengikut Kabinet Awan mengenakan divinity rata-rata yang tidak cukup kuat untuk menahan serangan dari Taois Tuli dan tubuh abadi. Dalam sekejap, 8 orang murid Kabinet Awan terbunuh. Peri darah mengulurkan tentakelnya untuk merasakan formasi penghambatan di dekatnya.
Tak lama kemudian, ia menemukan 4 atau 5 orang. Ia memimpin Taoist Tuli maju sementara Luli mundur di dalam manik jahat. Kabinet awan berada dalam kekacauan. Semua murid yang pergi ke makam Raja Luna telah meninggalkan jimat giok kehidupan mereka di sekte tersebut. Setelah kematian Ling Feidu, semakin banyak murid kabinet awan yang meninggal satu persatu. 1 jam kemudian, jimat giok kehidupan para murid yang pergi ke makam Raja Luna sebagian besar hancur. Hanya 2 murid yang selamat. Termasuk Ling Feidu, kabinet awan telah mengirimkan lebih dari 50 murid. Mereka semua berusia di bawah 100 tahun, para elit generasi muda. Kini, hampir semuanya telah musnah. Tak hanya Ling Wanjian, pendiri kabinet awan yang murka. Kepala kabinet awan pun ikut waspada. Kepala suku memerintahkan ayah Ling Feidu untuk membawa 5 prajurit perkasa dan ratusan prajurit ke makam Raja Luna. Pada saat yang sama, segala upaya akan dikerahkan untuk menemukan pembunuhnya. Ke-72 sekte tersebut merupakan kekuatan tertinggi di keilahian. Kematian Ling Feidu dan yang lainnya bukanlah masalah sepele. Reputasi kabinet awan dipertaruhkan. Kali ini, siapapun itu, bahkan Luo Xier atau Putri Suci, kabinet awan harus membunuh tanpa ampun. Jika tidak, reputasi kabinet awan akan hancur. Mereka semua, di makam Raja Luna, Luli telah menyingkirkan jasad abadi dan Taoist Tuli. Semua murid kabinet awan di dekatnya terbunuh. Luli telah mendapatkan banyak hal. Selain baju zirah dan senjata relik, jumlah sumber ilahi di cincin interspasial para pengikut berjumlah lebih dari 500.000. Ling Feidu sendiri memiliki lebih dari 300.000 sumber ilahi di cincin interspatialnya. Membunuh dan menjarah adalah transaksi yang menguntungkan. Selain itu, ada banyak materi di dalam cincin interspasial tersebut. Cincin interspasial Ling Feidu berisi 2 buku tentang keterampilan. Namun, Luli tidak punya waktu untuk mempelajarinya, jadi ia harus menyingkirkannya. Peridara, bisakah kau memecahkan jalan keluar dari level ini? Luli menoleh ke tubuh abadi itu. Ia telah membaca banyak buku tentang formasi penghambatan. Ia yakin ia bisa memecahkan formasi penghambatan. Akan tetapi, jika peridarah dapat memecahkan formasi penghambatan secara langsung, maka dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Seharusnya tidak sulit. Peridarah menjawab dengan penuh semangat. Tuan, tolong beri aku beberapa batu jiwa es lagi lain kali. Aku rasa aku masih bisa berevolusi. Peridarah awalnya enggan mengikuti Luli. Namun kini, ia berubah pikiran. Peridarah sangat antusias dengan evolusi ini. Ia tahu bahwa ia harus bergantung pada seorang pejuang yang kuat. Jika tidak, ia tidak akan mampu bertahan hidup di alam dewa sendirian. Banyak orang seperti Ling Feidu akan berjuang untuk menaklukkannya. Nanti, aku akan memberimu kristal jiwa es saat aku punya kesempatan. Kata Luli. Ia mengeluarkan tubuh abadi itu dan memerintahkan, ambil manik jahat itu dan pergi cari Luo Xier dan Putri Suci. Tanpa mereka, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Luli sudah lama berpikir. Ia melakukan beberapa perhitungan dan menyadari bahwa kabinet awan akan melacaknya cepat atau lambat. Oleh karena itu, jika dia ingin bertahan hidup, satu-satunya cara adalah bergabung dengan paviliun gerimis berkabut dan mencari perlindungan di sana. Setelah dipikir-pikir lagi, Luli menyadari bahwa ia memiliki banyak celah. Setidaknya, para murid Istana Gunung Salju dan paviliun gerimis tahu bahwa ia memiliki hubungan yang buruk dengan Ling Feidu. Dewa Sayap dan Yan Tiangang juga tahu tentang manik jahat dan tubuh abadi itu. Kabinet awan akan menemukan Luli cepat atau lambat jika mereka bertekad untuk menemukannya. Keilahian itu luas dan tak terbatas. Luli bahkan tidak tahu seberapa besar keilahian selatan itu. Ia bahkan bukan seorang warga negara. Dia tidak bisa pergi ke kota-kota. Jika dia terbang bersama Beast of the Void, akan butuh 2 tahun baginya untuk melintasi 1 prefektur. Dalam 2 tahun, kabinet awan pasti sudah mengirimkan banyak prajurit untuk memburunya. Mereka akan memasang jaring dan membunuhnya dengan mudah. Dengan kemampuannya saat ini, ia tidak akan mampu melawan kabinet awan. Ia harus memanfaatkan orang lain. Ia bisa melupakan 4 kekuatan super dan prefektur. Satu-satunya pilihannya adalah bergabung dengan 72 sekte. Dengan kata lain, satu-satunya jalan keluarnya adalah bergabung dengan paviliun gerimis berkabut. Jika paviliun gerimis berkabut tidak menerimanya atau tidak bisa melindunginya, maka ia pasti akan mati. Bahkan Dewa yang Maha Kuasa pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Jenazah abadi sedang dalam perjalanan.
Peri darah tetap menancapkan tentakelnya di tanah untuk memeriksa formasi penghambatan. 2 jam kemudian, ia berkata kepada Luli, "Guru, saya telah menemukan Lao Xier dan yang lainnya. Tapi, ada 2 murid kabinet awan. Mereka telah membangun formasi untuk menjebak Lao Xier, Putri Suci, dan yang lainnya." Mengenakan biaya. Tanpa ragu, Luli memerintahkan tubuh abadi itu untuk menyerang. Taois tuli itu pun bergegas keluar. Peri darah tidak langsung bertindak. Sebaliknya, ia diam-diam mengendalikan pembentukan ilusi untuk mengaburkan lingkungan sekitar. Apa yang sedang terjadi? Kedua murid kabinet awan sedang berjaga di luar formasi 7 pengorbanan. Mereka terkejut dengan perubahan pemandangan yang tiba-tiba. Mereka berdiri dengan waspada. Suara mendesing. Gelombang, peri darah mengendalikan tubuh abadi itu untuk terbang. Kedua murid kabinet awan terkejut. Mereka mengeluarkan senjata relik mereka untuk menyerang tubuh abadi itu. 2 percikan api muncul. Tubuh abadi itu hanya berhenti sejenak sebelum ia melesat lagi. Kedua murid kabinet awan terpaksa mundur. Begitu mereka mundur, mereka terjebak oleh ilusi yang terbentuk. Mereka tak bisa lagi bekerja sama. Sisanya mudah. Kedua murid kabinet awan bagaikan orang buta. Mereka tidak dapat melihat tubuh abadi dan Taois tuli. Di sisi lain, kedua murid itu dapat menemukan keduanya dengan mudah. Kedua murid pavilion surga tinggi ini tidak terlalu kuat, jadi saat keduanya berpisah, hasilnya sudah diputuskan. Setelah beberapa saat, ketika dupa mulai terbakar, mereka berdua berubah menjadi 2 mayat. Berdengung. Gelombang, Luli menyimpan 2 mayat dan senjata relik. Ia keluar dari manik jahat dan berdiri di luar 7 pengorbanan. Sebenarnya sangat mudah bagi peri darah untuk menghancurkan formasi 7 pembunuh. Lagi pula, dia berada di luar formasi 7 pembunuh, bukan terjebak di dalamnya. Luli tidak meminta peri darah untuk melakukannya. Ia ingin mencoba memecahkan formasi itu sendiri. Dia ingin memverifikasi wawasan yang diperolehnya dari pembatasan pembentukan selama periode waktu ini, dan pada saat yang sama, mempraktikkannya. Kabut putih tebal menyelimuti gurun di depan mereka. Kabut putih itu menyapu ke atas dan berubah menjadi naga-naga putih yang berputar ke bawah, membentuk lingkaran. Di dalam kabut putih, ada 7 kilatan petir ungu yang saling bersilangan, membentuk sangkar yang memenjarakan kabut putih dan ruang di dalamnya. Formasi 7 pembunuhan. Luli berjalan perlahan mengelilingi formasi 7 pembunuhan. Pada saat yang sama, ia merasakan batu-batu formasi di tanah. Ia mengamati setiap detail dan memverifikasi apa yang baru saja dipelajarinya. Formasi 7 pembunuh itu cerdik. Ketika ke-7 naga bersatu, bisa ada ratusan variasi. Jika orang di dalam ingin memecahkan formasi tersebut, ia harus mengetahui semua variasinya dan memecahkannya satu persatu sebelum ia dapat keluar. Luli mengangguk setelah 2 jam mengamati. Jika dia berada di dalam formasi, akan sulit baginya untuk menembusnya. Dia bahkan mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun dan tetap tidak bisa menembusnya. Namun, jika dia berada di luar formasi, itu akan jauh lebih mudah. Setelah pengamatan berulang kali, Luli merasa lebih percaya diri. Ia menyimpan tubuh abadi itu. Tangannya bersinar saat ia mengeluarkan banyak batu formasi. Ada banyak orang di aula manik jahat. Luli menggunakan energi ilahi untuk melemparkan batu formasi ke dalam kabut putih. Dia tidak perlu menghancurkan formasi itu dengan paksa. Dia hanya perlu membuat beberapa perubahan sederhana agar formasi itu hancur. Wus, wus, wus. Gelombang, Luli melemparkan batu formasi secepat kilat. Banyak batu formasi yang dilahap naga putih atau dihancurkan oleh petir. Namun, Luli tidak bosan. Ia terus melemparkan batu formasi. Swish, swish. Gelombang, setelah 1 batang dupa terbakar dan Luli telah melemparkan lebih dari 100 batu formasi, naga putih dalam formasi 7 pembunuh mulai berjatuhan dan bertarung melawan 7 petir ungu. Dor. Gelombang, sesaat kemudian, formasi itu berkilau putih. Kemudian, petir ungu menghilang dan kabut putih pun menghilang. Luli berhasil menembus formasi 7 pembunuh. Wus, wus, wus. Gelombang, dari formasi itu terdengar banyak suara. Luli menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa. Ternyata itu Lao Xier, Putri Suci, dan yang lainnya. Namun, mereka tampak berada dalam kondisi yang menyedihkan. 7 atau 8 dari mereka hilang. Luli memeriksa formasi dan menemukan bahwa 8 murid dari kedua sekte tersebut telah meninggal dunia. Kakak Lu. Lao Xier bergegas mendekat. Wajahnya dipenuhi rasa terima kasih.
Kau menyelamatkan kami lagi, kata Lo Xier sambil mengerucutkan bibirnya. Gaun dan rambut Putri Suci agak berantakan, tetapi ia tetap cantik dengan cara yang berbeda. Ia merapikan rambutnya dan membungkuk kepada Luli. Tuan Muda Lu, maafkan aku. Murid-murid dari kedua sekte itu membungkuk kepada Luli. Murid-murid perempuan dari Istana Gunung Salju memandang Luli dengan perasaan yang berbeda. Luli telah menyelamatkan mereka beberapa kali, dan terlebih lagi, ia memiliki begitu banyak kelebihan sehingga banyak murid perempuan menyukainya. Lo Xier menggunakan kekuatan psikisnya untuk mengamati sekeliling. Tatapannya semakin tajam. Kecerobohannya yang sebelumnya telah sirna, digantikan oleh ketajaman. Seolah-olah pedang yang tersembunyi di sarungnya telah terhunus. Saudara Lu, saya tidak melihat siapapun dari kabinet awan. Lo Xier bertanya setelah melihat sekilas. Luli berkata, Tuan Muda Xier, mari kita bicara berdua saja. Tentu. Lo Xier mengangguk. Luli mengangguk ke arah Putri Suci dan pergi bersama Lo Xier. 30 mil kemudian, Luli mengeluarkan Weak Beat. Dengan izin Lo Xier, Luli membawanya ke aula dalam Weak Beat. Tuan Muda Xier. Begitu dia masuk, Luli langsung ke intinya, aku telah membunuh Ling Feidu dan mereka dari kabinet awan. Kau membunuh mereka? Lo Xier terkejut. Ekspresinya rumit. Ada keterkejutan, kegembiraan, kekhawatiran, dan kekesalan. Sesaat kemudian, Lo Xier memaksakan senyum. Ia mengacungkan jempol pada Luli dan berkata, Saudara Lu, aku tidak mengagumi banyak orang dalam hidupku, tetapi kau salah satunya. Hanya segelintir orang di keilahian selatan yang berani membunuh Ling Feidu. Setidaknya, aku tidak punya nyali. Ling Feidu menjebakku dan membunuh beberapa saudaraku dari pavilion gerimis berkabut. Aku senang kau membunuhnya. Tapi, aku lebih khawatir. Saudara Lu, jika kamu bukan dari kekuatan besar, maka kamu akan mendapat masalah besar. Luli menggelengkan kepalanya. Aku tidak berbohong padamu, Saudara Xier. Sebelum aku memasuki makam Raja Luna, aku baru saja naik. Bagaimana mungkin aku berasal dari kekuatan besar? Saya bahkan tidak memiliki status sebagai warga negara. Yang ingin kukatakan adalah, jika aku bergabung dengan Pavilion Misty Drizzle, bisakah kau melindungiku? Tidak. Luli telah meremehkan status Ling Feidu di kabinet awan. Ia tidak tahu bahwa kakek Ling Feidu adalah salah satu dari 3 pendiri kabinet awan. Bahkan jika Lo Xier membunuh Ling Feidu, Pavilion Misty Drizzle tidak akan mampu menyelamatkan Lo Xier selama ada bukti kuat dan kepala kabinet awan telah berbicara. Sebagai salah satu dari 72 sekte, ada persaingan, kejayaan bersama, perselisihan, dan dendam. Namun, harus ada prinsip dan prinsip dasar. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak peduli apapun, membunuh murid-murid penting pihak lain adalah sebuah prinsip. Begitu prinsip itu dilanggar, kedua belah pihak akan bermusuhan, yang dapat memicu perang antar kedua sekte. Tak seorang pun sanggup menanggung kerugian sebesar itu. Kematian Ling Feidu merupakan pelanggaran prinsip. Lo Xier bisa mempermalukan Ling Feidu, menyiksanya, melumpuhkannya, atau bahkan memenjarakannya selama 100.000 tahun. Semua itu bukan masalah. Selama seseorang masih hidup, prinsip itu tidak akan dilanggar. Jika seseorang mati, maka semuanya akan diragukan. Ini adalah provokasi terbesar bagi kabinet awan. Kabinet awan harus menunjukkan sikap positif, bahkan dengan mengorbankan pertempuran sampai mati. Jika tidak, reputasi sekte tersebut tidak hanya akan tercoreng, tetapi semua pengikutnya akan merasa tidak aman dan meragukannya. Dalam jangka panjang, kabinet awan akan disingkirkan dari 72 sekte dalam 100 atau 1000 tahun. Mudah dipahami. Misalnya, Luli membunuh Ling Feidu dan kabinet awan menelan amarahnya. Di lain waktu, kekuatan lain bisa saja membunuh para pengikut kabinet awan, para leluhur kabinet awan, atau bahkan para leluhur pendiri kabinet awan. Coba pikirkan, siapa yang berani bergabung dengan sekte seperti ini? Siapakah yang berani mengandalkannya? Dalam jangka panjang, sekte itu akan hancur. Fakta bahwa Luli dapat membunuh Ling Feidu adalah bukti kemampuannya. Menurut aturan daftar, Luli dapat menggantikan Ling Feidu setelah dia membunuh Ling Feidu. Kalau saja berita itu sampai ke publik dan Luli masih hidup, maka nama Luli pasti akan masuk dalam daftar edisi berikutnya. Luli baru saja naik ke tingkat dewa dan telah menjadi seorang pendekar dalam daftar. Ia akan diunggulkan oleh sekte-sekte besar. Tentu saja, Pavilion Gerimis berkabut akan tertarik pada bakat seperti dia. Namun, Luli telah membunuh Ling Feidu. Oleh karena itu,
Paviliun Gerimis Berkabut tidak akan menerima Luli sekalipun dia termasuk dalam 100.000 teratas dan menjadi seorang prajurit perkasa. Apalagi kenyataan bahwa dia termasuk dalam 300.000 teratas dalam daftar. Bertarung sampai mati dengan Paviliun Langit Tinggi demi seorang jenius akan mengakibatkan kematian banyak ahli dari Paviliun Hujan Berkabut. Vitalitas Paviliun Hujan Berkabut akan sangat rusak dan akan disingkirkan dari 72 sekte ilahi. Luli tidak layak dibayar dengan harga sebesar itu. Jadi begitu. Gelombang, Lousier menjelaskan alasannya kepada Luli. Luli akhirnya mengerti bahwa ia telah berfantasi liar. Sebelumnya, dia tidak ingin bergabung dengan Paviliun Gerimis Berkabut. Dia ingin pergi ke Kaisar Langit Terbalik. Sekarang, dia tahu bahwa Paviliun Gerimis Berkabut tidak menginginkannya. Adapun pergi ke Emperor of Heaven Rivers, itu bahkan lebih tidak realistis. Belum lagi apakah dia bisa pergi ke Gunung Pedang Abadi. Kalaupun bisa, dia akan membawa bencana bagi Sekte Pedang Abadi. Kaisar Langit Terbalik adalah penguasa Sekte Pedang, tetapi ia hanya memiliki kemampuan seorang prajurit perkasa di alam dewa. Bagaimana ia bisa menangkis kabinet awan? Terima kasih, saudara ke-12. Aku akan memikirkan caranya sendiri. Luli menghela napas dan menepuk bahu Lousier. Ia siap menghancurkan formasi dan meninggalkan makam Raja Luna sebelum ia sempat memikirkan cara untuk melarikan diri. Kali ini, tak seorang pun bisa menolongnya. Terserah pada takdir apakah ia bisa lolos dari kejaran kabinet awan atau tidak. Tenang saja, Lousier berkata sambil mengerutkan kening. Kemudian, ia mondar-mandir di aula. Setelah setengah batang dupa habis terbakar, ia menoleh ke Luli dan berkata, "Luli, hanya ada satu jalan keluar untukmu." Benar-benar. Luli terhibur. "Tuan Muda Sier, tolong beritahu aku." 72 sekte adalah kekuatan teratas dalam keilahian. Namun, ada kekuatan lain yang lebih kuat dari 72 sekte tersebut. Jika kau bisa bergabung dengan kekuatan-kekuatan itu, kau bisa bertahan hidup. Lousier berkata dengan yakin. Setelah jeda, ia menyebutkan nama 4 kekuatan, contohnya Kantor Ruang Waktu, Kabinet Misteri, Aula Kehidupan dan Kematian, dan Sekte Pengrajin. Luli memutar bola matanya. Itulah 4 kekuatan legendaris, 4 kekuatan teratas dalam keilahian. Luli tahu jika ia bisa bergabung dengan 4 kekuatan itu, kabinet awan tak akan berani menyentuhnya. Namun dikatakan bahwa keempat angkatan tersebut tidak pernah mengambil inisiatif untuk merekrut. Bahkan jika Luli berlutut hingga mati di hadapan keempat kekuatan itu, mereka tidak akan meliriknya sedikit pun. Lagi pula, kemampuannya terlalu lemah. Keempat kekuatan itu tidak akan menganggapnya serius. Karena Lousier berkata demikian, Luli masih memiliki secercah harapan. Ia bertanya, "Tuan Muda Sier, apakah Anda mengatakan bahwa saya memiliki kesempatan untuk bergabung dengan salah satu dari 4 kekuatan legendaris?" "Tidak." Lousier menggelengkan kepalanya. Keempat kekuatan itu tidak akan mengambil inisiatif. Kalaupun mereka mengambil inisiatif, setidaknya mereka akan menerima para pejuang perkasa di keilahian. Petik 2. Luli terdiam. Apakah Lousier sedang bercanda dengannya? "Kakak Lu, tenanglah. Biar aku yang menyelesaikannya." Melihat Luli hendak memindahkannya, Lousier tidak membuat Luli penasaran. "Kau tidak bisa bergabung dengan 4 kekuatan, tapi kau bisa bergabung dengan salah satu cabang dari 4 kekuatan. Keempat kekuatan itu masing-masing memiliki cabang tersembunyi. Misalnya, Sekte Pengrajin memiliki cabang di Divinity Selatan yang disebut Kamar Relik. Sekte ini selama ini tidak banyak diketahui orang. Dunia luar tidak tahu bahwa mereka terkait dengan Sekte Pengrajin, tetapi kami tahu. Selama kau bisa bergabung dengan Kamar Relik, bahkan jika kabinet awan tahu tentangmu, mereka harus menahan amarah mereka. Mereka tidak akan membalas dendam di depan umum. Yang terburuk yang bisa mereka lakukan adalah membunuhmu." Ruang Relik. Luli mengerutkan kening. Lousier tidak akan berbohong padanya. Jika Kamar Relik benar-benar cabang dari Sekte Pengrajin, maka kabinet awan tidak akan berani menyentuhnya. Pertanyaannya adalah, bisakah aku bergabung dengan Kamar Relik? Luli menunjukkan poin kuncinya. Ya. Mata Lousier berbinar. Apa yang dilakukan Sekte Pengrajin? Tujuan utama mereka adalah untuk menempa relik. Hampir semua relik teratas dalam Divinity berasal dari Sekte Pengrajin. Dari 10 relik teratas dalam daftar relik, 6 diantaranya dibuat oleh Sekte Pengrajin. Kamar Relik adalah cabang dari Sekte Pengrajin. Hampir semuanya adalah pengrajin. Untuk membuat relik, apa yang paling penting? Formasi penghambatan dan formasi penghambatan.
Jadi begitu. Luli sekarang mengerti. Luo Xier percaya bahwa Luli memiliki kesempatan untuk bergabung dengan kamar relik karena kemampuannya dalam formasi penghambatan dan formasi penghambatan. Tian Lingxi adalah seorang pengrajin ulung. Apa tingkat keahlian ahli itu? Luli teringat pengantar di buku yang ditinggalkan Tian Lingxi. Ia bertanya, Saudara Xier, apa saja tingkatan pengrajin? Apa tingkatan seorang pengrajin ahli? Empu, kamu tidak tahu? Luo Xier menatap Luli seolah-olah ia idiot. Melihat Luli benar-benar tidak tahu, Luo Xier berkata, aku tidak tahu tingkat keahlian tertentu, tapi pengrajin ahli adalah yang terbaik. Hanya ada satu pengrajin ulung di seluruh keilahian, yakni Sekte Pengrajin Ulung. Setelah para pengrajin ahli, ada pengrajin ahli. Jumlah mereka hanya 20. Saya ingat ada seorang pengrajin ahli di kantor ruang waktu. Statusnya di kantor ruang waktu lebih tinggi daripada anggota pendiri. 1. Luli tercengang. Ia tidak tahu bahwa Tian Lingxi memiliki latar belakang yang begitu kuat. Jika dia benar-benar seorang master pengrajin ilahi, maka buku-buku rahasia yang ditinggalkannya pasti sangat berharga. Jika dia pergi ke pavilion artefak ilahi, dia juga akan sangat berkembang. Baiklah, aku akan pergi ke kamar relik. Luli sudah bulat hatinya. Ia menangkupkan tinjunya ke arah Luo Xier dan berkata, Saudara Xier, tolong tunjukkan jalannya. Bagaimana aku bisa pergi ke kamar relik? Cara paling sederhana adalah menemukan kantor ruang waktu di kota terdekat dan berteleportasi ke kota tempat kamar relik berada. Tapi, kurasa orang-orang dari kabinet awan sudah berada di luar makam Raja Luna. Menurut Luo Xier, tidak peduli formasi teleportasi mana yang mereka ambil di makam Raja Luna, mereka akan berakhir di lembah yang sama. Karena Ling Feidu menghancurkan manik memori saat Luli membunuhnya, kabinet awan akan segera mengirim seseorang ke sana. Mereka pasti telah menggunakan kemampuan teleportasi kantor ruang waktu untuk membawa seseorang ke makam Raja Luna sesegera mungkin. Kabinet awan sudah dekat. Jika Luli menggunakan sumber ilahi untuk meminta bantuan dari kantor ruang waktu, para prajurit kuat itu akan tiba paling lama dalam 4 jam. Sudah beberapa jam sejak Luli membunuh Ling Feidu. Luo Xier mondar-mandir. Ia tampak lebih khawatir daripada jika ia sendiri dalam bahaya. Ia bergumam, kalau Putri Suci dan aku bisa membuat keributan, kita bisa mengalihkan perhatian kabinet awan. Tapi, bagaimana kau bisa menyelinap pergi? Jika saja saudara Lu dapat melakukan perjalanan melintasi kehampaan. Menyelinap pergi? Luli mengangkat alisnya. Tuan Muda Xier, aku punya baju zirah yang bisa membuatku tak terlihat. Itu adalah relik tertinggi. Aku mendapatkannya dari jalan hidup dan mati. Coba lihat apa kau bisa bersembunyi dari kabinet awan. Zirah penyelubung muncul di sekujur tubuh Luli. Setelah bersinar, Luli menghilang dari pandangan Luo Xier. Luo Xier terkejut. Ia menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa dan terkejut. Saudara Lu, Anda tidak ada di aula ini? Tanyanya. Saya, Luli berkata, aku tepat di sampingmu. Kurasa kau tak bisa melihatnya. Aku masih berjalan di sampingmu. Luli berjalan mengitari Luo Xier. Tidak ada riak di angkasa. Mata Luo Xier berbinar. Ini bagus. Kurasa tak seorang pun di bawah level prajurit super perkasa di alam dewa atau seseorang dengan jiwa yang kuat bisa merasakannya. Kau seharusnya bisa menyelinap keluar dari lembah saat Putri Suci dan aku membuat masalah. Luli muncul di samping Luo Xier. Luo Xier langsung mengambil keputusan. Baiklah, teleport aku keluar sekarang. Aku akan meminta Putri Suci untuk menghapus informasi tentangmu dari jiwa murid-murid Pavilion Gerimis Berkabut dan Istana Gunung Salju. Setelah itu, kau bisa menghancurkan formasi dan kita bisa keluar. Hapus ingatan mereka. Luli terkejut. Apakah murid-murid Pavilion Gerimis dan Istana Gunung Salju tidak bisa dipercaya? Mereka terlalu banyak. Luo Xier menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau ada bajingan yang mengkhianati kita? Baik Putri Suci maupun aku akan diganggu oleh kabinet awan. Kurasa lebih baik menghapus ingatanmu. Saudara ke-12. Luli menatap Luo Xier dengan penuh rasa terima kasih. Aku tidak perlu berterima kasih. Kau adalah teman pertamaku sejak aku bergabung dengan dewa. Hahaha, Luo Xier tertawa terbahak-bahak. Saudara Lu, aku, Luo Xier, tidak banyak mengenal orang dalam hidupku. Kau telah mendapatkan rasa hormatku dan kau telah membantu kami berkali-kali. Aku tidak ingin berutang terlalu banyak padamu. Baiklah, waktu sangat penting. Ayo cepat. Luli segera pergi bersama Luo Xier. Mereka pergi ke tempat Putri Suci berada dan memintanya untuk pergi ke samping. Gadis suci salju.
Luo Xier berbicara mewakili Luli. Saudara Lu sedang dalam masalah besar dan dia membutuhkan bantuan kita. Oh, Putri Suci mengangkat alisnya. Tanpa ragu, ia menatap Luli dan berkata, Tuan Muda Lu, Anda telah membantu saya berkali-kali. Jika ada yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk memberitahu saya. Terima kasih, Putri Suci. Luli mengepalkan tinjunya. Luo Xier melanjutkan, Putri Suci, tolong hapuskan ingatan saudara Lu dari pavilion gerimis berkabut dan para murid istana Gunung Salju. Sejujurnya, saudara Lu telah membunuh Ling Feidu. Kurasa orang-orang dari kabinet awan ada di luar sekarang. Kita perlu membantunya melarikan diri. Membunuh Ling Feidu? Jejak keterkejutan tampak di wajah tenang Putri Suci, dan mulut cerinya terbuka sedikit. Butuh 3 tarikan napas baginya untuk mencerna berita mengejutkan itu. Dengan tekad di matanya, ia berkata, Baiklah, Tuan Muda Xier, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Luo Xier mengangguk dan memasang senyum nakal. Putri Suci, aku benar tentangmu. Kau gadis yang baik, sayang sekali. Aku hanya menyukai pria yang sudah menikah atau aku akan mengejarmu. Luli terdiam. Luo Xier ini adalah pria yang bisa membunuh orang dalam hitungan detik. Namun, Putri Suci tidak menunjukkan emosi apapun. Sepertinya, ia sudah terbiasa dengan kata-kata Luo Xier yang mengejutkan. Luo Xier pergi sambil tersenyum. Tak lama kemudian, ia membawa semua orang dari pavilion gerimis berkabut. Dia mengatakan kepada mereka agar tidak melawan dan duduk di tanah. Orang-orang dari pavilion gerimis berkabut mempercayai Luo Xier. Mereka duduk dengan patuh. Berdengung. Gelombang, Putri Suci bertindak. Sepasang sarung tangan kulit putih muncul di tangannya. Ia menghampiri murid-murid pavilion gerimis berkabut dan meletakkan tangannya di kepala mereka. Atas perintah Luo Xier, tak ada satupun murid dari pavilion gerimis berkabut yang melawan. Luli telah meninggalkan daerah itu atas pengaturan Luo Xier kalau dia terlihat oleh murid-murid pavilion gerimis berkabut dan istana Gunung Salju lagi, yang mungkin meninggalkan kenangan buruk. Oke. Sesaat kemudian, Luo Xier datang sendiri. Saudara Lu, silakan hancurkan formasinya. Lalu, kita akan langsung masuk dan teleportasi keluar. Juga, jika ada harta karun di level berikutnya, aku akan menyimpannya untukmu. Ketika aku keluar dari makam Raja Luna dan waktunya tepat, aku akan menghancurkan jimat giok itu dan kau bisa segera keluar. Setelah dipikir-pikir lagi, Luo Xier mengeluarkan cincin interspasial dan menyerahkannya. Ada 300.000 sumber ilahi di sini. Pergilah ke tebing hitam, ribuan mil ke arah timur laut. Ada pasar gelap bawah tanah tempat kau bisa membeli kewarganegaraan. Setelah itu, teleport ke kota terdekat dan temukan kantor ruang waktu untuk teleport ke lembah relik tempat kamar relik berada. Aku ingat 3 bulan lagi, kamar relik akan merekrut murid lagi. Selama kau bisa bergabung dengan kamar relik, kabinet awan tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Untuk pertama kalinya, Luli merasakan kehangatan dalam keilahian, menatap mata tulus Luo Xier. Ia mendorong cincin interspasial kembali dan berkata, aku telah membunuh Ling Feidu dan yang lainnya. Aku memiliki 500.000 sumber ilahi. Saudara Xier, ambillah harta apapun yang kutemukan di level berikutnya. Anggap saja itu sebagai tanda terima kasihku. Aku datang ke makam Raja Luna untuk bersembunyi dari musuh-musuhku. Aku senang sekarang karena telah mendapatkan baju zirah relik tertinggi. Saudara Xier, jangan bilang tidak. Luli membungkuk, melihat Luo Xier hendak mengatakan sesuatu lagi. Ia berkata dengan penuh tekad, jika aku bisa bertahan dan mencapai sesuatu di masa depan, aku akan membalasmu 100 kali lipat karena telah menyelamatkan hidupku. Jangan katakan itu. Luo Xier berkata dengan wajah datar, aku tidak meminta imbalan apapun atas bantuanmu. Jika kau tidak sesuai dengan keinginanku, aku tidak akan membantumu meskipun kau bisa membalasku 1000 kali lipat. Baiklah, Bung, jangan bertele-tele. Dunia ini luas. Selama kita bisa bertahan, kita pasti akan bertemu lagi di masa depan. Sekarang, hancurkan formasinya. Oke. Luli berkata kepada peri darah. Ia mengulurkan tentakelnya dari manik jahat dan menancapkannya ke tanah di bawah kaki Luli. Sesaat kemudian, ia berkata, Tuan, beri aku waktu 4 hingga 6 jam. Kurasa aku bisa menembus formasi itu. Oke. Luli mengangguk. Ia duduk bersila dan menggunakan kekuatan psikisnya untuk merasakan perkembangan peri darah. Di saat yang sama, ia bisa belajar 1 atau 2 hal. Garis-garis tembus pandang terjalin di bawah tanah. Seluruh tempat itu adalah sebuah formasi. Raja Luna bukanlah ahli formasi penghambatan.
Ia pasti telah menyewa seorang ahli super untuk membangun makam Raja Luna. Luo Xier dan Putri Suci memimpin yang lain ke arah tenggara. Luli mengikuti mereka perlahan. Sepanjang jalan, ia masih memikirkan bagaimana peri darah bisa memecahkan formasi penghambatan. Sebenarnya, ia yakin bisa memecahkan formasi penghambatan tingkat ini. Rencana awalnya adalah mengubah formasi penghambatan di 7 pengorbanan. Dia ingin mengubah formasi penghambatan menjadi formasi penghambatan tingkat ini. Mereka saling bertentangan dan akhirnya, seluruh formasi runtuh. Metode peri darah bahkan lebih aneh lagi. Tentakelnya menyatu dengan formasi penghambatan. Dengan kata lain, ia telah menyatu dengan formasi penghambatan. Kemudian, dia bisa merasakan jalan keluar melalui formasi penghambatan dan mengendalikannya untuk membukanya. Tidak diragukan lagi bahwa metode peri darah lebih kuat daripada miliknya. Meskipun begitu, ini adalah keterampilan khusus ras Bloodvine, dan Luli tidak bisa mempelajarinya meskipun ia ingin. Luo Xier dan Putri Suci memimpin yang lain sejauh ribuan mil. Di depan, mereka melihat portal yang menyilaukan di tengah hutan belantara. Mereka saling memandang dan semakin mengagumi Luli. Bagaimana Luli bisa memecahkan formasi penghambatan sekuat itu dengan mudah? Jika bukan karena Luli, mereka akan terjebak di sini selama 1000 tahun. Ayo pergi. Luo Xier memimpin dan memasuki portal, diikuti oleh Putri Suci. Dalam sekejap mata, mereka memasuki sebuah aula kecil. Ada jalan keluar. Luo Xier dan Putri Suci melihat-lihat. Tidak hanya ada pintu di aula, tetapi juga ada formasi teleportasi. Menurut catatan kedua sekte, formasi teleportasi ini dapat mengirim orang keluar dari makam Raja Luna secara langsung. Harta karun. Seorang murid perempuan dari Istana Gunung Salju masuk. Ia melihat 3 harta karun diletakkan di tengah aula. Ada pedang panjang, tongkat kerajaan berwarna hijau zamrud, dan gulungan kulit binatang berwarna abu-abu. Pedang dan tongkat sihir itu bersinar redup. Sepertinya ada rune warna-warni yang mengalir di dalamnya. Jelas, itu bukan relik berkualitas rendah. Pasti berkualitas tinggi atau bahkan yang terbaik. Luo Xier bergegas dan menyimpan ketiga harta karun itu. Putri Suci, pilih satu, katanya kepada Putri Suci. Mengapa kamu memilih yang satu? Beberapa murid perempuan Istana Gunung Salju bergumam. Namun, Putri Suci tahu bahwa Luo Xier ingin menyimpan satu untuk Luli. Dia mengangguk dan berkata, aku mau tongkat kerajaan. Luo Xier melempar tongkat sihirnya. Tanpa penjelasan apapun, ia menyimpan 2 artefak lainnya. Ia melirik yang lain dan berkata, Putri Suci dan aku siap diteleportasi. Jika ada di antara kalian yang ingin naik ke tingkat berikutnya, kalian bisa masuk ke gerbangnya. Hidup dan mati, kemuliaan dan kemegahan, semuanya tergantung pada nasibmu sendiri. Tak seorang pun berani masuk lagi. Makam Raja Luna terlalu berbahaya. Begitu banyak orang yang mati kali ini, dan mereka hampir terperangkap dalam matriks ilusi selama 1000 tahun. Pada saat ini, tak seorang pun dapat mengetahui bagaimana Luo Xier dan Putri Suci berhasil menembus formasi tersebut. Kenangan Luli dalam jiwa mereka telah dihapus oleh Putri Suci. Jika tidak ada yang maju ke tahap berikutnya, maka masuklah ke dalam susunan teleportasi dan pergi. Luo Xier mengangguk kepada Putri Suci yang memimpin murid-murid perempuan Istana Gunung Salju ke formasi teleportasi. Cahaya putih menyala, dan semua orang menghilang dari aula utama satu persatu, berteleportasi keluar. Kalian masuk juga. Tunggu aku di luar. Luo Xier memerintahkan pengikut pavilion gerimis berkabut untuk berteleportasi keluar. Ketika Luo Xier menjadi satu-satunya yang tersisa, ia mengeluarkan pedang dan gulungan kulit. Namun, ia tidak membaca gulungan kulit itu. Setelah berpikir sejenak, ia meletakkan gulungan kulit abu-abu itu di tanah. Ledakan. Dia menghancurkan jimat giok di tangannya, melangkah ke formasi teleportasi dan menghilang dari aula utama. Sesaat kemudian, aula utama bersinar saat Luli diteleportasi masuk. Dia melihat sekeliling dan segera melihat gulungan kulit. Luli mengerutkan bibirnya. Jauh di lubuk hatinya, ia setuju dengan Luo Xier. Tidak peduli seberapa banyak harta yang ada di aula, setidaknya Luo Xier tidak mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Tak peduli keahlian apa yang tercatat pada gulungan kulit abu-abu itu, sekalipun itu tingkatan yang paling rendah, itu adalah bukti bahwa Luo Xier mempunyai karakter yang baik. Luli berjalan mendekat dan menyimpan gulungan kulit itu. Ia sedang tidak ingin membacanya. Ia berdiri di sana, menunggu isyarat dari Luo Xier. Luo Xier dan yang lainnya meninggalkan makam Raja Luna. Mereka muncul di sebuah gua di sebuah lembah. Seperti dugaan Luo Xier,
lembah itu penuh sesak, setidaknya 1.000 orang. Ling Hong. Luo Xier melihat seorang pria parubaya sekilas. Pria ini terkenal di kalangan Dewa Selatan. Dia menduduki peringkat sekitar 20.000 dalam daftar dan sering mewakili kabinet awan. Dia adalah ayah Ling Feidu, 6 prajurit perkasa di keilahian. Kabinet awan begitu memperhatikan mereka. Luo Xier memperhatikan orang-orang di sekitar Ling Hong. Ia tampak khawatir. Mungkinkah sirah penyamaran Luli menyembunyikannya dari pelacakan? Jika Luli ditemukan, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Luo Xier dan Putri Suci saling berpandangan. Luo Xier mengangguk kepada Putri Suci dan memimpin jalan menuju lembah. Gua tempat mereka berada tidak luas. Para prajurit kabinet awan mengepung gua tersebut. Luo Xier berjalan di depan. Ia memperhatikan bahwa gua itu dikelilingi oleh orang-orang dari kabinet awan. Luo Xier memasang wajah muram dan berkata kepada Ling Hong, "Salam, Patriark Ling dan para tetua. Mengapa kalian mengepung gua dan melarang kami keluar?" Ling Hong tetap memasang wajah datar, tetapi ada kesedihan di kedalaman matanya. Para patriark lainnya tidak berkata apa-apa. Setelah jeda, Ling Hong berkata dengan dingin, "Keluarga Luo berandalan, anakku sudah mati. Ling Feidu sudah meninggal." Luli terkejut dan begitu pula murid-murid pavilion gerimis berkabut dan istana gunung salju. Mereka tidak tahu bahwa Ling Feidu terbunuh dan sebagian ingatannya terhapus. Itulah sebabnya mereka sangat terkejut mendengar berita itu. Putri Suci memasang wajah muram. Meskipun begitu, ia pandai berakting. Matanya berbinar dan ia membuka mulutnya, sungguh memikat. Ekspresi Luo Xier berubah. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Patriark Ling, saya turut berduka cita. Makam Raja Luna penuh dengan bahaya dan banyak dari kita telah kehilangan nyawa. Saudara Feidu adalah talenta muda. Sayang sekali dia kehilangan nyawanya di sana." Ling Hong memasang wajah muram. Kemudian, niat membunuh muncul darinya saat ia berteriak, "Jika Feidu mati di makam Raja Luna, aku tidak akan ada di sini." Feidu dibunuh oleh seseorang. Aku telah membawa anak buahku ke sini hari ini untuk menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendam putraku. Apa? Gelombang, kata-kata Ling Hong menyebabkan kegemparan di lembah. Ratusan orang dari kabinet awan datang, sementara ratusan lainnya hanya menjadi penonton. Tadi, mereka bertanya-tanya apa yang terjadi, tetapi sekarang mereka tahu bahwa Ling Feidu dibunuh. Bagaimana itu mungkin? Luo Xier tercengang. Siapa yang tidak kenal saudara Feidu? Siapa yang berani melakukan itu? Siapa yang berani membunuh pengikut inti salah satu dari 72 sekte? Tuan Ling, kau harus mengungkap semua ini dan mencari keadilan untuk saudara Feidu. Tentu saja. Melirik Luo Xier dan Putri Suci, Ling Hong berkata dengan dingin, "Aku di sini untuk menemukan pelakunya. Karena itu, aku harus merepotkan kalian untuk saat ini. Aku akan menahan siapapun yang keluar dari makam Raja Luna dan menggeledah jiwa mereka satu persatu sampai aku menemukan pelakunya." Mencari jiwa mereka? Luo Xier dan Putri Suci saling berpandangan lagi. Keduanya telah mengambil keputusan. Wajah Luo Xier semakin dingin. Ia berkata dengan nada tidak ramah, "Pencarian jiwa? Patriark Ling, apakah Anda curiga bahwa kami membunuh saudara Feidu?" "Saya tidak curiga." Ling Hong melambaikan tangannya. "Aku mencurigai siapapun yang keluar dari makam Raja Luna. Aku bukan orangnya. Putraku meninggal dengan cara yang mengerikan. Demi keadilan baginya, aku terpaksa berbuat salah padamu, Xier dan Jingya." Luo Xier mendengus. "Bagaimana kalau kita tidak ingin diperlakukan tidak adil? Apakah kau akan membunuh kami, Patriark Ling?" Murid-murid pavilion gerimis berkabut bukanlah orang yang mudah ditipu. Kami lebih suka mati daripada dipermalukan. Untuk pertama kalinya, Putri Suci berkata, "Aku selalu menghormatimu dari kabinet awan. Tapi jika kau ingin mencari jiwaku, aku lebih baik mati daripada dipermalukan." "Apa?" Gelombang, para penonton di luar lembah terguncang. Mereka tak menyangka akan menyaksikan peristiwa yang begitu menggemparkan. Kabinet awan, pavilion gerimis berkabut, dan istana gunung salju akan bertarung. Ini adalah berita besar di Divinity. Niat membunuh melonjak dari Ling Hong. Ia baru saja kehilangan putranya dan sangat tertekan. Jika bukan karena Luo Xier dan Putri Suci berstatus tinggi, ia pasti sudah membunuh mereka. Seorang patriark dari kabinet awan berkata dengan tergesa-gesa, "Xier, Jingya, saudara Hong baru saja kehilangan putranya. Tidak bisakah kalian sedikit lebih rendah hati? Kabinet awan, pavilion gerimis berkabut, dan istana gunung salju telah berteman baik selama beberapa generasi.
kau juga kenal Fei Du. Secara teori, kau seharusnya membantu kami menemukan pembunuhnya. Bukankah para seniormu pernah berpesan agar para pengikut 72 sekte saling membantu dan bersatu? Haha, Luo Xier mencibir. Saling membantu dan bersatu adalah yang seharusnya kita lakukan. Tapi itu tidak termasuk membiarkan siapapun mencari jiwa kita. Kita tidak akan punya privasi sama sekali. Ini penghinaan terbesar bagi martabat kita. Kakekku pernah berkata kepadaku bahwa pengikut pavilion gerimis berkabut boleh mati, tetapi jangan pernah dipermalukan. Putri Suci menambahkan, Patriark Linggang, kita tidak punya masalah dengan Tuan Muda Fei Du. Mengapa kita harus membunuhnya? Kalaupun ada keluhan atau dendam, kami hanya akan meminta bantuan para tetua. Bagaimana mungkin kami membunuh mereka secara diam-diam? Kita semua tahu aturan rahasia antar sekte. Kita sama sekali tidak boleh membunuh murid inti. Para tetua kita sudah sering memperingatkan kita tentang hal ini. Mohon maafkan kami, tetapi kami tidak dapat menerima pencarian jati diri ini. Kami bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa kami tidak membunuh Ling Fei Du, atau kami akan mati dengan mengerikan. Linggang dan para tetua pavilion langit tinggi lainnya saling berpandangan, wajah mereka menunjukkan sedikit keyakinan. Lagi pula, sumpah darah dewa utama bukanlah sesuatu yang bisa dibuat begitu saja. Ini adalah sumpah darah dengan standar tertinggi di alam dewa. Sepanjang sejarah, banyak tokoh kuat yang melanggarnya telah meninggal secara tragis. Luo Xier mengangkat bahu. Aku bersumpah bahwa aku tidak membunuh Ling Fei Du. Linggang menoleh ke arah Ling Hong. Ekspresi Ling Hong tidak mereda. Ia berkata dengan dingin, aku tidak peduli kau membunuhnya atau tidak. Tinggallah di sini untuk sementara waktu. Kalian semua tidak boleh pergi. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah semuanya diselidiki. Apa? Luo Xier memasang wajah muram. Matanya penuh dengan perlawanan. Ia meremas jimat giok merah darah di tangannya, lalu mengeluarkan pedangnya. Sambil menunjuk Ling Hong, ia berkata, Kabinet Awan, tidakkah kau pikir kau sudah keterlaluan? Apakah kau benar-benar mengira kami, Pavilion Gerimis Berkabut, adalah orang yang mudah ditipu? Murid-murid Pavilion Gerimis Berkabut, dengarkan. Ikuti aku dan bunuh siapapun yang berani menghentikan kita. Aku, Luo Xier, tidak percaya bahwa Kabinet Awan punya nyali untuk menahan kita di sini. 1. Para murid Pavilion Gerimis berkabut ketakutan. Ada apa dengan Luo Xier? Ling Fei Du sudah meninggal, dan Ling Hong sedang marah. Apakah Luo Xier sedang mencari kematian? Putri Suci mengerti bahwa Luo Xier sedang mencoba menciptakan peluang bagi Luli. Lagi pula, selama situasinya tidak kacau, Luli akan ketahuan ketika dia keluar. Mata Putri Suci berkedip. Jika bukan karena Luli, mereka pasti sudah terperangkap di makam Raja Luna setidaknya selama 1000 tahun, bahkan mungkin mati. 1000 tahun sangat berharga bagi seorang gadis. Ketika ia keluar setelah 1000 tahun, ia akan menjadi wanita tua. Setelah memikirkannya, ia pun mengambil keputusan. Sambil mengambil ranting hijau itu, ia berkata, para murid Istana Gunung Salju, ikuti aku. Mari kita lihat apakah para senior Kabinet Awan berani membunuh kita. Meskipun kita semua murid perempuan, kita tidak lebih lemah dari laki-laki. Ayo, beraninya kau? Apa kau sedang mencari kematian? Ling Hong sangat marah. Ia menikmati status tinggi di Kabinet Awan. Kini setelah kehilangan putranya, ia dipenuhi amarah dan hasrat membunuh. Sekarang, Luo Xier dan Putri Suci, dua junior, berani menyinggung perasaannya seperti ini. Kemarahannya telah tertahan hingga batas maksimal dan siap meledak. Ayo pergi. Luo Xier memimpin dan berjalan keluar. Ia bertekad. Para murid Pavilion Gerimis berkabut telah mengikuti jejak Luo Xier. Mereka tak punya pilihan selain mengikutinya. Di sisi lain, Putri Suci berjalan keluar bersama murid-murid perempuan Istana Gunung Salju, menuju murid-murid Kabinet Awan di luar gua. Desis, mendesis. Gelombang, para penonton bersemangat. Jika 3 sekte besar bertarung, itu akan menjadi peristiwa langka dalam 1000 tahun. Apa yang mereka saksikan hari ini akan cukup untuk mereka banggakan selama bertahun-tahun mendatang. Linggang dan yang lainnya terkejut. Mata mereka dipenuhi amarah dan kecemasan. Linggang terus melirik Ling Hong. Jika Ling Hong tidak dapat menahan amarahnya dan membunuh Putri Suci dan Luo Xier, maka akan terjadi perang antar 3 sekte. Luo Xier dan yang lainnya mendekat. Pedang di tangannya bersinar dalam 5 warna. Baju zirahnya muncul dan ia tampak penuh tekad. Para murid Pavilion Gerimis kabut terpengaruh oleh semangat Luo Xier. Mereka mengeluarkan senjata mereka, siap bertarung kapan saja.
Wajah Putri Suci dingin. Meskipun kekuatannya tak sebanding dengan Luo Xier, langkahnya tetap tegap. Ia selalu berjalan berdampingan dengan Luo Xier. Dia menatap Ling Hong dengan mata jernihnya, seperti seorang anak yang keras kepala. Di sisi lain, para prajurit kabinet awan yang kuat tampak gelisah. Mereka tidak mundur dan memegang senjata di tangan mereka. Namun, mereka jauh lebih lemah. Membunuh Luo Xier dan Putri Suci di depan banyak orang sama saja dengan menyatakan perang terhadap dua sekte besar. Kabinet awan tidak lemah. Namun, jika paviliun gerimis berkabut dan istana gunung salju bekerja sama, kabinet awan akan hancur menjadi abu. Ling Hong sangat menyadari hal ini. Masalahnya, dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Putranya baru saja meninggal. Sekarang, dia dipaksa mundur oleh dua juniornya. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di Divinity? Prestise kabinet awan juga akan tercoreng. Tangannya bersinar dalam cahaya cian gelap. Melihat Luo Xier yang semakin dekat, Ling Hong tampak meronta. Dia bisa mengalahkan Luo Xier dan Putri Suci dalam sekejap. Namun, begitu pertarungan dimulai, dia bisa saja membunuh orang secara tidak sengaja. Bagaimana jika situasinya menjadi tidak terkendali? Berdengung. Gelombang, tepat pada saat itu, ruang di atas lembah mulai bergetar. Setelah itu, Xuan Qi di langit dan bumi muncul dan membentuk sepasang mata. Tekanan sebesar kubah biru langit menekan ke bawah, menyebabkan semua orang di lembah tidak dapat bernapas. Ketika matanya keluar, Luo Xier menghancurkan jimat giok lainnya di tangannya. Dia tahu ini adalah waktu terbaik. Jika Luli tidak bisa menyelinap keluar, maka Luo Xier tidak akan bisa melarikan diri. Xier, apa yang terjadi? Luo Xier bertanya dengan suara serius. Sambil menangkupkan tinjunya, Luo Xier berkata, "Kakek, Patriark Ling curiga aku telah membunuh putranya. Dia tidak hanya ingin menggeledah jiwa kita, tetapi juga ingin memenjarakan kita. Aku akan membawa seseorang bersamaku." Kakek. Sebuah nama muncul di pikiran banyak orang, kakek Luo Xier, Luo Tianxing, Master Hall of Blood di Pavilion of Misty Drizzle, pembunuh paling kejam di Pavilion of Misty Drizzle. Bersambung.